131 ibu dan anak, bertatap muka. Maksudnya adalah dia seorang pemula, dan Gu Xing benar-benar berasal dari keluarga kuat. Qin Zhou, seorang manajer bintang papan atas yang terkenal di Huanyu Entertainment, memiliki keterampilan bicara yang sangat baik, seolah-olah mulutnya disuntik dengan racun, dan setiap kata yang diucapkannya mengandung kebiadaban. Saat ia mulai mengatur Gu Xing masih seorang pemuda polos, namun di bawah pengaruhnya, ia menjadi licik. Cao Dong sangat marah hingga hampir mengalami pendarahan dalam. Namun, apa yang dikatakannya memang benar, dan tidak ada cara baginya untuk menyangkalnya. Yun Cixi berdiri di depan meja rias. Senyum di wajahnya membeku sesaat. Suasana saat ini benar-benar canggung. Gu Xing menatapnya tajam. Kamu tidak cocok untuk bersaing denganku. Cao Dong sangat marah. Saat hendak berbicara, tiba-tiba dia disela oleh suara yang tiba-tiba. Hari ini ramai sekali. Suara angkuh seorang wanita terdengar dari balik pintu. Semua orang terdiam, dan satu persatu, mereka melihat ke arah pintu. Di sana, mereka melihat Mo Wanru yang mengenakan gaun hitam berpotongan bagus, tampil dengan anggun dan megah. Ketika semua orang melihat lelaki di belakangnya, mereka semua langsung tercengang. Pria yang berdiri di belakangnya mengenakan setelan jas yang dibuat khusus. Dengan kedua tangan di saku, sosoknya yang tinggi dan ramping memancarkan aura mengintimidasi yang seperti seorang bangsawan. Dia tampak sangat muda, baru berusia sekitar 25 tahun, bagi orang lain, namun dia tampak bermartabat dan sangat dewasa. Kedewasaan ini tidak hanya sebatas kulit, tetapi juga dalam hati. Melihatnya, saya teringat akan sosok raja yang tenang dan angkuh, yang sedang menata dunia dengan benar. Ketika dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dengan sepasang mata yang cekung dan menarik yang tersembunyi di bawah lampu dan wajahnya yang bersudut, dia hampir mencuri hati. Pria ini, yang berdiri di bawah cahaya yang menyilaukan, tampak bangga dan luar biasa. Bahkan aura Gu Xing pun ditekan olehnya. Setiap orang memasang ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah cantik Yun Cixi yang semakin dipercantik dengan riasan, berubah beberapa tingkat lebih pucat saat dia mencoba mengurangi visibilitasnya dengan berdiri di belakang Gu Xing. Meskipun demikian, lelaki itu langsung menemukannya. Kilatan aneh terlihat di matanya, tetapi kilatan itu segera menghilang, dan matanya kembali tenang. Seorang anak laki-laki kecil berjas berdiri di sampingnya. Rambutnya yang indah disisir rapi, dan wajahnya menunjukkan sikap dingin dan sombong. Itu dia, Yi Chen kecil. Sesekali Yun Cixi menatap anak itu dengan bibir bergetar. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, dan saat matanya bertemu dengan mata Yi Chen, ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Yi Chen menganggap ini aneh. Wanita ini benar-benar aneh. Mengapa ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatapnya? Dia tampaknya bersembunyi darinya. Orang lain yang hadir menunjukkan ekspresi berbeda saat melihat anak itu. Mu Yichen adalah pangeran kecil dari grup Mu. Mu Yaze sangat melindunginya bahkan dari wartawan tabloid yang paling berpengalaman, jadi tidak ada yang bisa melacak jejaknya. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Yichen sebelumnya. Namun, di industri, masih ada rumor bahwa Yichen bukanlah putra Mu Wanru dan Mu Yaze. Mu Wanru didiagnosis mandul, dan segala cara tidak berhasil meskipun dia telah berkonsultasi ke dokter atau mencoba fertilisasi in vitro. Dokter mengatakan bahwa, dalam kehidupan ini, ia tidak memiliki hak istimewa untuk melahirkan bayi. Jika ia terus menjalani inseminasi buatan dan rasa sakit yang ditimbulkannya, tubuhnya akan hancur. Dia putus asa tetapi dia hanya bisa menerima kenyataan. Dia hanya bisa menerima bahwa ibu kandung Yi Chen adalah orang lain. Meskipun ini adalah rahasia yang dijaga ketat, beberapa orang dalam masih berhasil membocorkan informasi ini. Mu Wanru pun menjadi marah. Qin Zhou dan yang lainnya menatap anak kecil itu, mereka hanya sedikit terkejut. Selama 6 tahun terakhir, Mu Yaze telah dengan hati-hati menjauhkannya dari sorotan media. 132 bangsawan dan rakyat biasa. Ketika Qin Zhou dan yang lainnya melihat anak kecil itu, mereka hanya sedikit terkejut. Selama 6 tahun terakhir, Mu Yaze telah dengan hati-hati menjauhkannya dari sorotan media. Mengapa dia mengenakan setelan Armani bergaya Inggris? Apakah ini rencana agar dia dikenal publik sebagai penerus Mu Group di masa mendatang melalui acara gala? Namun, yang lebih mengejutkan bagi Qin Zhou adalah penampilan fisik Yi Chen tampak sangat familiar baginya.
Apakah dia pernah melihat seseorang dengan penampilan fisik yang sama sebelumnya? Qin Zhou tiba-tiba tersadar akan hal itu, dan menoleh ke arah Yun Cixi, hanya untuk melihat bahwa Yun Cixi sedang menundukkan kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya. Jelas bahwa Yun Cixi menderita dalam diam. Dia tampak putus asa dan tak berdaya. Dengan kedua alisnya yang tampan saling bertautan dan kedua lengannya saling berpelukan, dia bersembunyi di belakang Gu Xingzi. Jika seseorang memandang dia dan Yi Chen secara terpisah, mungkin akan sedikit sulit untuk menghubungkannya. Namun, mereka sekarang saling berhadapan, dan perbandingan dapat dilakukan dengan mudah. Kalau saja sebelumnya diketahui bahwa Mo Wanru bukanlah ibu kandung Yi Chen, Qin Zhou mungkin masih akan menahan kecurigaannya, tetapi dengan Yi Chen yang berdiri di sampingnya, perbedaan yang jelas dapat dengan mudah dibuat. Hubungan darah, meskipun misterius, tidak dapat menipu siapapun. Warisan adalah sesuatu yang bahkan lebih mendalam. Yi Chen kecil dan Mo Wanru yang berdiri berdampingan tampak tidak mirip sama sekali. Sebaliknya, jika dia berdiri di samping Yun Cixi, dia benar-benar tampak seperti putra kandungnya. Qin Zhou bolak-balik mengamati Yun Cixi dan Yi Chen, matanya tampak sangat pendiam. Gu Xingzi melihat tatapan mata Qin Zhou yang tajam ke arah Yun Cixi dan Yi Chen, lalu menatapnya dengan pandangan memperingatkan. Qin Zhou menerima sinyal peringatannya dan mengerutkan bibirnya. Dia tidak menyadari bahwa, untuk waktu yang lama, hati Gu Xingzi tidak bisa tenang. Gu Xingzi, seperti yang lainnya, belum pernah melihat tuan muda keluargamu sebelumnya, ini memang pertama kalinya dia melihat anak itu. Namun, tidak seperti yang lain, dia pernah melihat anak di samping Yun Cixi sebelumnya. Anak laki-laki itu memiliki fitur wajah yang sama dengan tuan muda keluargamu. Seolah-olah mereka dicetak dalam cetakan yang sama. Tidak seorang pun akan percaya jika ada yang mengatakan bahwa mereka bukan saudara kembar. Keterkejutan dan kecurigaan yang ia rasakan lebih kuat daripada orang lain. Situasinya tiba-tiba menjadi tegang dan udara begitu hening sehingga terasa membeku. Alan bereaksi pertama kali dengan menyapa pria itu dengan hormat, "Tuanmu." "Tuanmu," Sao Dong pun tersadar. Ia menahan amarahnya dan bertanya dengan sopan, "Tuanmu, apa kabar?" Berbeda dengan sikap sombongnya di hadapan Gu Xingzi sebelumnya, sikapnya berubah total, perilaku dan tata keramanya menjadi sopan, di hadapan Mu Yaze. Tidak peduli seberapa terkenalnya Gu Xingzi, pada akhirnya dia hanyalah seorang bintang. Mu Yaze berbeda. Grup Mu adalah keluarga yang terkenal dan berpengaruh serta memiliki kerajaan bisnis. Salah satu anak perusahaannya yang kecil jauh lebih kuat daripada grup Sao. Dia mampu mengabaikan Gu Xingzi tetapi tidak Mu Yaze. Han Yuyan belum pernah bertemu Mu Yaze sebelumnya, penerus grup Mu itu selalu misterius dan tak terduga. Berita apapun tentang keluargamu selalu berdasarkan desas-desus. Namun, dia tahu bagaimana harus bersikap. Melihat Sao Dong yang dulu sombong kini bersikap penuh hormat, dia juga bersikap anggun. Dia membentuk senyum tanpa celah di wajahnya dan menatap Mu Yaze dengan menawan. Sao Dong menyadari bahwa Mu Yaze tidak memberikan tanggapan. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya. "Tuanmu, apakah Anda mengingat saya?" "Tuanmu, mungkinkah pria ini berasal dari keluarga yang dikabarkan terkaya, paling misterius, dan paling berpengaruh di ibu kota, keluargamu?" Han Yuyan mendengarkan dari samping dan terus mengumpat dirinya sendiri. Bangsawan bergelar tuan mudamu yang mampu merendahkan dan mengintimidasi Sao Dong yang sombong hingga tunduk, siapa lagi kalau bukan pria dari keluargamu di ibu kota? Mu Yaze mengangguk terlebih dahulu, lalu menatapnya. Dibandingkan dengan wajah Sao Dong yang menunjukkan formalitas, wajahnya tetap tanpa emosi. "Benarkah?" Sao Dong membeku, senyum gugup muncul di wajahnya. "Tuanmu, apakah Anda lupa? Kita pernah bertemu sebelumnya untuk mengambil alih perusahaan Meng." "Saya lupa," potong pria itu. Jelas, dia tidak punya kesabaran untuk mendengarkannya. Dia lalu meninggalkan Sao Dong, yang belum menarik tangannya yang terulur, dan Han Yuyan, yang memiliki senyum anggun di bibirnya, dengan bodohnya berdiri di satu tempat. Situasinya menjadi sangat canggung. Qin Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, "Puff." Dia kemudian bergumam, betapa delusinya. Dia hanya seorang pemula, tetapi dia sudah bermimpi untuk memiliki hubungan dengan seseorang dari kalangan atas. Kata-katanya itu diucapkan dengan lembut, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri,
tetapi kata-kata itu ditujukan ke telinga Cao Dong. Wajah Cao Dong menunjukkan kemarahan dan wajah Han Yuyan tidak lebih baik karena dia memerah karena malu. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada pria itu, tetapi pria itu mengabaikannya. Cao Dong pun marah besar. Sungguh egois. Mu Yaze berjalan ke arah Gu Xingzi. Pada akhirnya, ada kekurangan dalam ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh. Dua pria, satu dewasa dan sombong, yang lain lembut seperti batu giok. Yang satu cantik jelita, yang satu lagi anggun dan tampan. Mu Yaze hanya lebih tinggi dari Gu Xingzi. Oleh karena itu, Mu Yaze tidak dapat menghindari tatapan Gu Xingzi. Membandingkan keduanya, kehadiran Gu Xingzi agak ditekan. Sudut mulut Mu Yaze melengkung karena cemoohan dan kesombongan. Dia memiliki senyum acuh tak acuh dan tidak tulus di wajahnya. Indah sekali. Matanya beralih ke Yun Cixi yang berhias di belakang Gu Xingzi, dan dia tiba-tiba terkejut. Wanita ini dulunya tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar penuh. Auranya begitu anggun hingga tampak seperti dunia lain, tetapi sekarang, dengan mengenakan gaun glamor, dia tampak bermartabat dan murni. Gaun merah dan centil itu membuat sosok anggunnya menonjol. Gaun panjang yang menyentuh tanah dengan ujungnya, mirip dengan bunga mawar yang sedang mekar. Gaun itu sangat melengkapinya sehingga, pada saat itu, dia tampak seperti bangsawan yang sangat cantik. Mu Yaze menyeringai dan menambahkan dua kata, gaun ini. Indahnya suatu pakaian tergantung pada orang yang mengenakannya. Yun Cixi agak takut pada laki-laki yang kehadirannya sangat kuat itu, jadi tanpa sadar dia semakin mundur ke belakang Gu Xingzi. Tangannya yang kecil dan sehalus batu giok secara naluriah mencengkeram ujung jas Gu Xingzi. Gerakan kecil ini tertangkap oleh mata Mu Yaze. Pria sombong ini, pada saat ini, sedikit kecewa. Yi Chen, yang berdiri di samping ayahnya, mengedipkan matanya. Semakin lama dia menatap wanita itu, semakin aneh penampilannya. Dia tampak malu-malu, seperti rusa kecil. Namun, jauh di lubuk hatinya, Yi Chen berpikir bahwa dirinya sangat cantik. Angka 0. Dia tampak sangat berkelas dan canggih dalam gaun merah yang panjang dan indah itu. Wanita cantik ini memberinya perasaan aneh. Di mana dia melihat wanita ini sebelumnya? Entah bagaimana, potongan-potongan mimpinya muncul di benaknya. Saat ini, dia tidak dapat mengingat apapun, tetapi mengapa dia merasa bahwa dia begitu familiar. Entah bagaimana, tampaknya ada ikatan yang sangat dalam di antara mereka. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan dan tak terduga, tetapi dia tidak menganggapnya menjijikkan sedikitpun. Pertama kali melihatnya, dia tidak merasa seperti orang asing. Dia bahkan merasakan kehangatan yang aneh. Kehangatan ini terlalu aneh namun sangat menarik. Ia belum pernah merasakannya sebelumnya bahkan dari ibunya. Yi Chen memiringkan kepalanya. Pikirannya benar-benar kacau. Ibunya tercinta berada tepat di sampingnya, tetapi dia tidak dapat merasakan kehangatan kekeluargaan darinya. Seorang asing berada tepat di depannya, dan dia bisa merasakan kehangatan terpancar darinya. Dia mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu memikirkannya. Mu Wanru menatap Yun Cixi dan melihat gaun panjang yang sangat indah, sungguh tidak enak dipandang. Yun Cixi berdiri di hadapan Mu Yaze seperti ratu peri yang anggun dan mulia padahal dia hanyalah seorang rakyat jelata. Hak apa yang dia miliki di tempat ini? Empress adalah ikon mode bagi kalangan atas. Rakyat biasa seharusnya tahu lebih baik daripada menyerbu wilayahnya. Dia juga mencuri perhatian. Bukankah ini sebuah provokasi terhadapnya? Alan, Mu Wanru berteriak. Alan buru-buru berkata dengan sangat sopan, "Ya, Nona Mu. Sejak kapan permaisuri menerima orang biasa yang rendahan seperti itu?" Mu Wanru menunjuk Yun Cixi dengan nada mencemooh. Suaranya dingin, seolah-olah dia sedang mengusir pengemis rendahan. Wajah Alan langsung menunjukkan kecanggungan saat dia berpikir, "Ya ampun. Kenapa kamu tidak mengakui saja kalau kamu cemburu? Kemana Nona Ye pergi? Tidak menyinggungmu. Bukankah itu hanya karena dia lebih cantik dan lebih elegan darimu? Nona Mu, kamu benar-benar tidak bijaksana saat cemburu." "Nona Mu, sepertinya ada kesalahpahaman. Nona Yun diundang ke sini oleh Xingzi." "Oh." Mu Wanru yang sombong mulai kehilangan senyumnya. "Xingzi, kapan standarmu merosot begitu rendah sehingga kau benar-benar mengundang orang biasa yang menyedihkan ke tempat ini?" Qin Zhou menunjukkan ekspresi dingin dan tegas saat itu. "Nona Mu, harap hormati dia.
Jangan hidup terlalu nyaman. Kapan orang-orang digolongkan sebagai bangsawan dan rakyat jelata di toko ini? Saya tidak melihat tanda, dilarang masuk rakyat jelata, di pintu masuk Empress. Dia sengaja berpura-pura menangis sedikit. Nona Mu, apakah orang biasa yang Anda bicarakan adalah saya? Mu Wanru yang kebingungan, dengan tenang membantah, aku tidak sedang membicarakanmu. Lalu, apakah itu Sings kita? Dia menatapnya dengan ekspresi sedih. Dia hanya perlu memegang sapu tangan dan tindakan polosnya akan selesai. Tidak, aku sedang membicarakan dia. Dia menggertakkan giginya dan menunjuk ke arah Yun Sishi sekali lagi. Ya ampun, sejak kapan Sishi kita menjadi orang biasa? Dia adalah pasangan wanita Sings untuk pesta malam ini, jadi aku membawanya ke sini untuk mencoba gaun. Pasangan wanita Sings, pasangan wanita Gu Sings. Ekspresinya berubah total. Bahkan Han Yuyan pun pucat karena terkejut. Apa artinya menjadi pasangan wanita Gu Sings? Itu berarti paparan dan publisitas yang pasti. Dengan popularitas Gu Sings saja, dia pasti akan ditampilkan di banyak media hiburan. Kenapa? Kenapa dia dari semua orang? Dulu ketika Huanyu Entertainment gencar mempromosikan Han Yuyan, petinggi perusahaan menekan Gu Sings untuk berjalan di karpet merah sambil berpegangan tangan dengannya, tetapi dia tidak pernah setuju. Kenapa tepatnya dia? Han Yuyan begitu cemburu hingga matanya memerah. Sementara itu, mata Mu Yaze sedikit berubah dingin. Pasangan wanita Gu Sings, apakah dia akan menghadiri pesta tahunan Huanyu malam ini? Wanita ini mendandani dirinya dengan megah untuk pria lain. Mu Yaze mengangkat dagunya yang angkuh sedikit lebih tinggi, dan mata yang biasa dia gunakan untuk menatap Yun Sishi tiba-tiba berubah gelap dan suram. 133 Apakah menurutmu aku kekurangan 1 miliar itu? Mu Yaze sedikit mengangkat rahangnya yang bangga dan menatap dalam ke arah Yun Sishi. Ketidakbahagiaan yang tidak dapat dijelaskan menyerbu dalam dirinya. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk melihatnya bersembunyi di belakang Gu Sings seperti kucing yang terkejut, benar-benar membuatnya gelisah. Dia sangat waspada terhadapnya, tetapi dia begitu dekat dengan pria lain. Itu benar-benar membuatnya jengkel. Dia menatapnya tajam sekali lagi sebelum berbalik dan duduk santai di sofa. Suasananya aneh dan canggung sesaat. Yi Chen kecil berdiri di samping, wajah kecilnya yang tampan juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Entah mengapa, dia merasa tidak senang saat mengetahui bahwa Yun Sishi adalah rekan Gu Sings. Dia merasa bahwa dia akan lebih cocok dengan ayahnya dan terkejut dengan pemikiran ini. Ya Tuhan, kenapa dia punya pikiran seperti itu? Itu terlalu konyol. Namun, entah mengapa, ia merasakan kedekatan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan dengan wanita itu. Mengapa? Anak lelaki itu pun terkejut. Keduanya memang ayah dan anak, mereka memiliki temperamen yang sama-sama menuntut dan ingin menuruti keinginan mereka. Mu Wanru menyapukan pandangannya yang angkuh ke seluruh ruangan. Pandangannya jatuh pada Yun Sishi dan merasakan duri di matanya. Gaun elegan yang dikenakan Yun Sishi sungguh indah dan mencolok. Dia berjalan mendekat dan menatap Yun Sishi dengan pandangan merendahkan, bibirnya melengkung membentuk seringai. Oh, Sings, kapan seleramu menurun hingga kau bisa mendapatkan wanita rendahan seperti itu sebagai pasanganmu? Mu Wanru terus menatap Yun Sishi dengan jijik, bibirnya masih melengkung membentuk senyum yang tampak palsu. Tingginya hampir sama dengan Yun Sishi, tetapi sepatu hak setinggi 8 inci yang dikenakannya membuatnya berani memandang rendah Yun Sishi dengan arogan. Dia seperti seorang permaisuri yang menatap rendah seorang pelayan rendahan. Yun Sishi dengan tenang menatap matanya, tanpa marah atau takut. Ini adalah mahakarya yang dirancang oleh Helen dari Fashion Week's Gold Award. Siapa yang memberimu hak untuk memakainya? Mu Wanru dengan bangga mengangkat rahangnya tinggi-tinggi. Ketika Alan mendengar pertanyaannya, dia berkata dengan sopan sambil mengerut ketakutan, Nyonya mudamu, sayalah yang membiarkan dia mencoba. Kamu, bentaknya dengan marah, apakah kamu tahu betapa mahalnya gaun ini? Siapa yang memberimu wewenang untuk mencobanya padanya? Ini aku, jawab Gu Sings dengan tenang, menjelaskan, aku menilai gaun cantik ini akan terlihat bagus pada Sishi. Sishi, kenapa dia memanggilnya dengan sebutan yang begitu akrab? Tatapan mata Mu Yaze semakin tajam. Ketidakbahagiaan di hatinya makin bertambah. Mu Wanru melembutkan nada bicaranya kepada Gu Sings. Sings,
Ini adalah mahakarya Master Helen yang bernilai mahal, bagaimana mungkin kau bisa tahan? Dia pantas mendapatkannya, lagi pula, Sishi terlihat sangat cocok memakainya. Dia menundukkan pandangannya ke arah Yun Sishi dan mengulurkan tangannya untuk merapikan cambang yang berantakan. Sikap lembut namun penuh kasih sayang ini membuat beberapa orang yang hadir merasa sakit hati, terutama Muyase. Ketidaksenangan di matanya semakin dalam. Sial, dia tidak peduli. Dia benar-benar peduli jika ada orang lain yang menyentuhnya, itu sungguh tidak enak dipandang. Perasaan seperti ini sungguh menjengkelkan. Mu Wanru tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Muyase saat dia melanjutkan, Sings, malam ini adalah pesta tahunan Huanyu Entertainment. Banyak tamu penting, serta media hiburan, akan hadir. Apakah kamu tidak khawatir kehilangan muka dengan membawa pasangan yang biasa-biasa saja? Qin Zhou mengerutkan kening karena tidak puas dengan kata-kata kejamnya. Alan menambahkan dengan pelan, saya merasa bahwa, Nona Yun terlihat sangat cantik mengenakan gaun ini. Mu Wanru mengerucutkan bibir merah cerahnya dan memberi tatapan tajam memperingatkan pada Alan, yang langsung menutup mulutnya karena takut. Han Yuyan senang. Dia tidak menyukai Yun Sishi dengan latar belakangnya yang miskin dan biasa-biasa saja. Rasa jijik yang tumbuh dalam dirinya dilampiaskan melalui kata-kata jahat Mu Wanru yang tepat waktu. Dia berkata dengan nada mengejek dan sedikit schadenfreude, Nona mudamu ada benarnya. Orang miskin akan selalu miskin tidak peduli bagaimana mereka berpakaian. Apakah seekor burung pipit di sini mencoba menjadi burung phoenix? Bermimpilah. Mu Wanru merapikan lengan bajunya dan dengan anggun menyilangkan lengannya. Apa yang baru saja dikatakan Han Yuyan padanya adalah alunan musik yang indah di telinganya. Perkataan Han Yuyan bisa semanis madu ketika bisa membantunya melangkah lebih tinggi. Dia memegang lengan Sao Dong sambil berkata dengan senyum menghina dan memprovokasi, lebih baik dia berhenti mempermalukan dirinya sendiri dan kembali ke daerah kumuhnya. Qin Zhou mengangkat sebelah alisnya dan bertanya dengan nada sinis, jika Sishi kita miskin, lalu bagaimana dengan Nona Surgawi Han? Han Yuyan tercengang. Tentu saja, dia juga miskin. Keluarganya sebenarnya sangat miskin sehingga mereka berlima harus berdesakan dalam kamar yang sempit. Dia berasal dari daerah kumuh, dan karena itu, dia sekarang sangat materialistis. Setelah lulus SMA, ia masuk sekolah seni. Ia tidak memiliki kecerdasan maupun bakat untuk belajar. Ia baru berhasil memasuki dunia hiburan setelah beruntung mendapatkan peran dalam film Lin Fengtian sebelum lulus. Untuk secara resmi terjun ke bisnis pertunjukan, dia melakukan segalanya meskipun itu menyebabkan dia kesakitan dan penderitaan. Kerja kerasnya membuahkan hasil dan kini ia menjadi terkenal. Media hiburan mengkritiknya sebagai orang yang tidak berbudaya, dan itulah titik lemahnya. Qin Zhou melihat kecanggungannya dan melanjutkan dengan nada kritis, bagaimanapun, Sishi kita adalah lulusan sekolah seni bergengsi dan sangat dihormati oleh Direktur Lin. Direktur Lin, wajah Han Yuyan tampak muram. Sutradara Lin yang mana? Ya ampun, kamu pelupa sekali, bagaimana mungkin kamu tidak ingat siapa mentor yang membuatmu terkenal? Canda Qin Zhou dengan acuh tak acuh. Lin Fengtian, bagaimana dia bisa lupa? Ia adalah salah satu sutradara paling berbakat di industri film Tiongkok. 2 filmnya menjadi pemenang box office selama 3 tahun berturut-turut. Bukankah sutradara Lin sedang sibuk dengan film terbarunya, yang merupakan adaptasi dari novel remaja? Apakah dia pemeran utama wanita? Mu Wanru juga terkejut mendengar informasi menarik ini. Di atas sofa, wajah tampan Muyase menunjukkan sedikit perubahan saat mendengar berita itu. Han Yuyan berkata dengan nada tinggi, bagaimana mungkin? Sutradara Lin memilihnya sebagai pemeran utama wanita. Mengapa? Ia berhasil mendapatkan peran utama dalam Bamboo Dragonfly, karena ia mendapat dukungan investor terbesar saat itu. Sutradara Lin tidak senang padanya karena itu dan bersikap kasar padanya sejak saat itu. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan peran tersebut? Apakah dia juga menggunakan cara curang yang sama? Kenapa? Gu Xing's tersenyum. Mengabaikan orang lain di sekitarnya, dia mengulurkan tangan dan menarik Yun Sishi mendekat ke sisinya dengan tatapan penuh kelembutan. Beberapa orang mungkin berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi mereka akan selalu memancarkan kepolosan dan kecantikan. Sishi mungkin tidak terkenal, tetapi dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Mu Wanru menatap Gu Xing dan tiba-tiba mengerti.
Dia berencana untuk membuat Yun Cixi terkenal dengan popularitasnya. Dia jelas puas dengan pemeran utama wanita yang dipilih Lin Fengtian ini. Jika tidak demikian, Gu Xingzi, dengan sifatnya yang angkuh dan tidak peduli, tidak akan membiarkannya memanfaatkannya. 4. Yun Cixi ini, apa yang telah dia lakukan hingga menerima kebaikan dari surga? Aku tidak peduli siapa yang memilihnya. Dia tidak diterima di sini. Mata Mu Wanru bersinar dengan kebencian. Dengan suara yang sedikit berubah karena cemburu, dia menuntut, lepaskan gaun itu dan keluar. Yun Cixi merasa sedikit malu karena kata-katanya yang memalukan. Wanita ini rela melakukan hal sejauh ini hanya untuk mempermalukannya. Itu keterlaluan. Dia bertanya sambil tersenyum, mengapa saya harus melakukannya? Dia tidak akan menanggalkan pakaiannya hanya karena seseorang menyuruhnya. Dia, Yun Cixi, tidak akan diganggu. Mu Wanru tertawa angkuh, seolah-olah dia mendengar lelucon yang menggelikan. Kau bertanya kenapa? Alan dengan enggan memberitahu, Nona Yun, saya sangat menyesal, Empress adalah properti di bawah grupmu. Yun Cixi sedikit terkejut. Tidak heran Mu Wanru begitu sombong. Dia adalah bos wanita dari Empress. Gu Xingzi berkata sambil tersenyum, aku akan membeli gaun ini. Mu Wanru mendengus. Tidak untuk dijual. 1 miliar, katanya tanpa ragu. Bahkan Qin Zhou pun terkejut mendengar angka itu. Ya Tuhan, Xingzi, apa dia sudah gila? 1 miliar, bagaimana dia bisa mendapatkan angka itu? Meskipun dia sangat menyukai Yun Cixi, 1 miliar untuk sebuah gaun masih terlalu banyak. Yun Cixi sangat tersentuh oleh tindakan Gu Xingzi. Dia tahu bahwa gaun itu tidak bernilai 1 miliar, tetapi dia bersedia membelinya dengan harga itu untuk melindungi harga dirinya. Akan sangat memalukan baginya jika dia harus melepas gaun itu dan diusir dari sini. Dia melindungi harga dirinya dengan 1 miliar. Apakah itu sepadan? Gu Xingzi, mengapa dia memperlakukannya dengan begitu lembut dan penuh perhatian? Xingzi, kamu gila. Han Yuyan tidak tahan melihat ini lebih jauh dan menimpali. Gaun ini tidak bernilai 1 miliar. Saya suka, jawabnya hanya dengan 2 kata sederhana, sama sekali mengabaikan ketidaksenangan Han Yuyan. Aku akan membeli ini dengan 1 miliar, katanya dengan tenang kepada Mu Wanru. Kau, Mu Wanru sangat marah dan menatapnya dengan tak percaya. Di satu sisi, Mu Yaze menjawab dengan dingin, tidak untuk dijual. Semua orang benar-benar menghela napas lega mendengar kata-katanya. Gaun itu tidak laku meski harganya 1 miliar, tapi kenapa tidak? Qin Zhou bertanya dengan nada kesal, Direktur Mu, kita sedang berbicara tentang 1 miliar. Jumlah yang sangat besar. Mu Yaze bersandar seperti seorang kaisar di sofa. Kehadirannya yang angkuh dan menekan merasuki setiap sudut toko. Apakah menurutmu aku kekurangan 1 miliar itu? 134 tidak ada perbandingan, tidak ada kerugian. Mu Yaze bersandar seperti seorang kaisar di sofa. Kehadirannya yang angkuh dan menekan merasuki setiap sudut toko. Apakah menurutmu aku kekurangan 1 miliar itu? Awalnya semua orang tidak mengerti apa maksudnya, tetapi akhirnya menyadari bahwa, memang, sebagai pewaris tunggal kekayaan besar di Sheng Financial Group, ia dapat menyimpan atau menjual apapun yang diinginkannya. Di Sheng Financial Group tidak hanya menonjol di ibu kota, tetapi juga di pasar Asia. 1 miliar itu tidak berarti apa-apa baginya. Han Yuyan tercengang saat mengetahui sesuatu tentang keluargamu. Dia tahu bahwa mereka adalah salah satu keluarga terkaya di ibu kota, tetapi tidak menyadari seberapa besar kekuasaan mereka. Sebagai perbandingan, Cao Dong yang berwajah cemberut, yang berdiri di sampingnya, tidak ada apa-apanya. Dia menggigit bibir bawahnya karena frustrasi karena kurangnya pandangan ke depan dan tidak bisa menahan rasa cemburu terhadap Mu Wanru. Grup Cao menjadi bahan tertawaan dibandingkan grup Mu. Gu Xingzi dan Yun Cixi terpesona oleh provokasi dominan Mu Yaze. Bahkan Qin Zhou, dengan sifat kejamnya yang biasa, hanya bisa menghela nafas tak berdaya, dia sangat mengenal Mu Yaze. Mu Yaze keluar untuk menantang Gu Xingzi. Wajah Gu Xingzi berubah sedikit lebih gelap, pandangan dingin melintas di wajahnya yang biasanya tenang dan kalem. Dia mengerutkan kening dan berbalik menghadap Mu Yaze. Kedua pria itu saling menatap, suasana menjadi heboh. Direktur Mu, gaun ini dipajang di toko, tetapi tidak dijual. Apa maksudnya ini? Mu Yaze melengkungkan bibirnya membentuk senyum anggun dan perlahan berdiri. Menjual atau tidak menjual,
Itu hak prerogatifku. Tidak seorang pun dapat mengganggu keputusanku. Ruangan itu sekali lagi dipenuhi oleh kehadirannya yang berwibawa dan tindakannya yang tirani. Mata Gusings penuh dengan permusuhan, dan otot-ototnya tampak kaku. Saat dia hendak berbicara, Yun Cixi menarik lengan bajunya. Dia terkejut dan menunduk melihat senyumnya yang manis. Dengan tenang, wanita itu berkata, "Sings, terima kasih atas kebaikanmu, tapi kurasa aku akan mengembalikan gaun itu. Jangan khawatir, gaun ini cocok untukmu. Aku masih lebih suka gaun yang dipilih Qin Zhou dan kamu tadi." "Aku benar-benar suka gaun malam berwarna putih bersih itu," dia memotong perkataannya dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Han Yuyan mendengar ini, dia tertawa mengejek. Permaisuri adalah milik keluargamu. Tentu saja, terserah direkturmu untuk memutuskan kepada siapa dia ingin memberikan gaun itu. Dia memuja nona mudamu, jadi mengapa dia harus memberikan gaun itu kepada orang yang tidak dikenal?" Kata-kata ini menyakitkan telinga Yun Cixi tanpa alasan yang jelas. Mu Wanru adalah tunangannya. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan gaun cantik yang unik itu kepada orang lain. Tetap saja, mengapa ada perasaan sesak di hatinya? Yun Cixi tertawa meremehkan dirinya sendiri. Apa yang perlu dipertanyakan? Dia jelas mencintai tunangannya. Apakah dia akan melakukan ini jika tidak demikian? Aku bukan siapa-siapa baginya. Dia sebenarnya tidak keberatan tidak mengenakan gaun itu. Gaun itu glamor dan pasti akan menarik perhatian padanya selama pesta. Namun, dia hanyalah seorang pendatang baru tanpa latar belakang yang layak untuk dibanggakan atau film untuk ditampilkan. Perhatian yang tidak diinginkan seperti itu hanya akan mendatangkan masalah baginya di masa depan. Dia bukanlah wanita yang sombong, jadi perhatian orang tidak penting baginya. Yun Cixi berjalan menuju ruang ganti dengan senyum riang. Dia dengan anggun memegang ujung gaunnya saat berjalan melintasi ruangan. Langkahnya mantap dan punggungnya tegak tanpa tanda-tanda putus asa atau canggung. Ketenangannya benar-benar membuat Mu Wanru dan Han Yuyan merasa jelek dan malu. Mereka berdiri di samping, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan berlari kembali ke rumahnya yang kumuh sambil menangis setelah dipermalukan atau merencanakan langkah selanjutnya untuk memanfaatkan situasi. Namun, keduanya tidak terjadi. Ketenangan Yun Cixi menyoroti kekejaman dan kemunafikan Han Yuyan dan Mu Wanru. Mata Saodong penuh kekaguman saat dia melihat Yun Cixi pergi. Dia sangat terguncang. Dia memang ditakdirkan untuk mengalami malapetaka sebelumnya karena tidak ada seorang pun yang dapat melindungi harga dirinya di hadapan Mu Yaze. Tanpa diduga, dia mampu meninggalkan situasi itu tanpa sedikit pun rasa malu. Yun Cixi bukanlah Mu Wanru. Dia tidak kaya, tetapi beberapa wanita seperti ini, mereka memiliki sifat aristokrat dan keanggunan bawaan yang sulit ditiru. Mu Yaze memperhatikan Yun Cixi dari belakang dengan mata menyipit dan tak terbaca. Dia tidak dapat memahami niatnya. Dia ingin membuatnya tak berdaya karena penghinaan yang diterimanya, tetapi dia tetap mempertahankan keanggunannya dari awal hingga akhir. Dia tidak bisa dimengerti. Tidak bahagia. Dia sangat tidak bahagia. Wanita itu tidak semudah yang dia kira. Mu Yaze mengakui bahwa dia benar-benar mempermalukan dan mempermalukannya karena dia dengan patuh bersembunyi di belakang punggung Gusings sebelumnya. Di hadapannya, dia seperti anak kucing bersenjata lengkap yang memiliki cakar tajam untuk bertahan melawannya. Dia mungkin tampak acuh tak acuh sepanjang waktu, tetapi sebenarnya dia orang yang gila kendali. Dia telah menyembunyikan sifat aslinya dengan baik. Dia memiliki sifat tirani, yang tidak menoleransi pembangkangan apapun, namun dia harus bertemu dengan wanita yang sama mendominasinya. Dia mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis ketika tatapannya berubah menjadi tak terduga. Alan merasa kasihan pada Yun Cixi dan mengikutinya ke ruang ganti. Dengan bantuannya, Yun Cixi berganti ke gaun malam sebelumnya, mengubah gaya rambutnya, dan mengganti aksesori elegannya dengan yang sederhana. Merasa bersalah, Alan dengan hati-hati mengoleskan riasan lain pada Yun Cixi. Karena pakaiannya lebih sederhana dan lebih halus, riasannya tentu saja perlu disesuaikan. Riasan wajah yang cantik diganti dengan riasan tipis. Saat Alan melihat ke cermin, dia melihat wajah Yun Cixi yang luar biasa. Wajahnya sudah cantik dan menawan. Dengan riasan terbaiknya, dia tampak lebih memukau. Yun Cixi berdiri dan tersenyum pada Alan, yang hanya bisa terkagum-kagum dalam hati, sungguh kecantikan yang luar biasa.
Dia sebenarnya tidak membutuhkan pakaian atau riasan apapun untuk menonjolkan penampilannya. Bahkan dalam gaun putih polos, dia sudah cantik. Saat dia keluar dari ruang ganti sambil memegang ujung gaunnya, dia sekali lagi menjadi pusat perhatian. Keheranan di mata Gu Xingzi bahkan lebih nyata. Yi Chen kecil yang kini duduk di pangkuan Mu Yaze, tercengang dan terdiam. Di sampingnya, Cao Dong menatapnya dengan heran. Han Yuyan tercengang dan cemburu. Yun Cixi memiliki kecantikan dan keanggunan bawaan. Mengapa dia begitu diberkati oleh surga? Mu Wanru memasang ekspresi bingung saat matanya bersinar dengan kebencian. Yun Cixi berjalan ke arah Gu Xingzi dan Qin Zhou dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Bagus sekali. Cantik, benar-benar cantik. Cixi, kamu terlihat bagus dalam hal apapun. Kamu memang gantungan baju alami. Sambil melirik Han Yuyan, Qin Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tidak peduli seberapa cantik pakaiannya, seperti seseorang di sini, beberapa orang hanya bisa menjadi aksesori. Tidak ada persaingan sama sekali. Han Yuyan hanya bisa menggerutu dalam hati mendengar kata-katanya. Meskipun diejek, dia tidak bisa membalas. Qin Zhou mungkin hanya seorang agen, tetapi dia adalah jagoan di Huanyu Entertainment dan memiliki akses ke banyak sumber daya dan orang-orang berpengaruh. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Gu Xingzi menimpali, Qin Zhou, seleramu bagus sekali. Pakaian ini cantik sekali. Cixi terlihat cantik dengan pakaian apapun. Asistennya masih terkagum-kagum dengan kecantikan alami Yun Cixi. Dia menjawab sambil tersenyum, oh, tidak. Agen Qin memang punya selera yang bagus. Ya ampun, kata-katamu semanis madu dan menyenangkan hatiku. Kemarahan Gu Xingzi menghilang saat dia menatapnya. Dia menoleh ke Alan, bagus, tagih ke rekeningku. Alan mengangguk dan melirik wajah Mu Yaze dengan saksama. Entah kenapa, direkturmu tampak memberi perhatian ekstra pada pendatang baru ini. Mu Yaze menunduk tanpa memerhatikan Yun Cixi. Sepertinya dia adalah seseorang yang tidak dikenalnya. 1. Alan mengerutkan bibirnya. Mungkinkah dia salah? Dia punya firasat bahwa direkturmu sangat peduli dengan wanita ini, tetapi dia tampaknya tidak peduli padanya saat ini. Seorang pria bisa saja tidak mudah dipahami, terutama seseorang seperti Mu Yaze. Sampai Yun Cixi pergi bersama Gu Xingzi, dia tidak melihat ke arahnya. Mu Wanru segera meminta Alan untuk memberikan gaun yang telah dilepas Yun Cixi dan bergegas masuk ke ruang ganti. Ia sangat ingin tahu bagaimana penampilannya dengan gaun itu. Awalnya dia tidak menyukai gaun itu. Dia lebih menyukai warna ungu tua dibandingkan merah mawar. Namun, Yun Cixi terlihat begitu cantik mengenakan gaun itu sehingga menarik perhatiannya. Hal itu tentu saja membuatnya tidak bahagia. Dengan cara apa, dia pantas menjadi begitu luar biasa. Ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa ia tampak sama memukaunya dengan gaun itu. Ia tidak sabar untuk membuktikannya kepada semua orang. Tak lama kemudian, dia keluar dari ruang ganti dengan gaun pengantin. Dalam hati, dia berpikir bahwa dia lebih cantik mengenakan gaun itu daripada Yun Cixi. Dia menanti pujian mereka dengan rahang terangkat tinggi, tetapi semua mata malah sedikit meredup saat mereka menatapnya. Bahkan Han Yuyan hampir tertawa terbahak-bahak. Itu sangat norak. Gaun malam yang elegan tampak sedikit norak di tubuhnya. Menonjolkan keanggunan dalam sebuah busana adalah tugas seseorang. Orang biasa tidak akan mampu tampil menawan dalam gaun glamor seperti itu. Yun Cixi terlihat sangat menawan dalam balutan gaun itu, sedangkan Mu Wanru menjadi pelengkap gaun itu. Untuk sesaat, suasananya hening dan dingin. Han Yuyan tahu bagaimana menilai situasi dan langsung menyindir, "Nyonya mudamu, Anda terlihat sangat cantik mengenakan pakaian itu." Pujian itu begitu murahan, bahkan Little Yi Chen pun menyadari ketidaktulusan dalam kata-katanya. 135 lepaskan itu. Pujian itu begitu murahan, bahkan Little Yi Chen menyadari ketidaktulusan dalam kata-katanya. Dalam keheningan dan ketegangan di ruang ganti, pujian itu terdengar palsu dan canggung. Tidak ada kompetisi atau perbandingan sama sekali. Yun Cixi mampu memukau semua orang yang hadir saat ia mengenakan gaun itu tadi. Mu Wanru yang kini mengenakan gaun yang sama tampak sangat linglung. Gaun itu elegan dan canggih, namun terlihat sangat norak di tubuh Mu Wanru. Yun Cixi memiliki bentuk tubuh yang bagus, dengan pinggang ramping, kaki jenjang-jenjang, bahu elegan,
dan tulang selangka yang indah. Gaun itu mampu menonjolkan semua kelebihan ini dengan sentuhan yang tepat. Sedangkan Mo Wanru, dia tidak memiliki bentuk tubuh yang pas untuk mengenakan gaun ini. Bentuk tubuhnya yang menggerahkan terlihat vulgar dan kasar dalam gaun itu. Mu Yaze membuka matanya untuk melihat dan langsung merasa jijik saat melihatnya. Dia teringat betapa luar biasanya penampilan Yun Cixi dalam gaun tersebut, sangat kontras dengan apa yang dilihatnya sekarang. Terjadi keheningan panjang sebelum Alan melontarkan pujiannya yang asal-asalan, "Nyonya mudamu, Anda tampak cantik mengenakan gaun ini." Wajah Mo Wanru menjadi gelap mendengar pujian palsunya. Melihat wajah-wajah kusam dan canggung orang-orang di sekitarnya, dia memaksakan senyum dan bertanya, "Kenapa? Maksudmu aku tidak terlihat bagus memakai ini, kan?" Han Yuyan menjawab sambil tersenyum, "Kamu terlihat cantik. Cantik dan elegan." Namun kata-katanya terdengar hampa, karena dia benar-benar tidak tahu harus memuji apa lagi. Sudah menjadi kodrat wanita untuk bersaing dan iri hati, Mo Wanru tidak akan membiarkan Yun Cixi mengunggulinya. Yi Chen kecil masih muda dan tidak mengerti perlunya kemunafikan. Dia mengerutkan kening dan berkata, ibu tidak terlihat bagus memakai itu." Mulut Han Yuyan berkedut sedikit. Mengapa anak ini begitu jujur dan terus terang? Mo Wanru hampir muntah mendengar kata-katanya selanjutnya. "Adik perempuan cantik itu terlihat lebih baik dengan gaun ini. Gaun ini tidak cocok untuk ibu, jadi lebih baik kamu ganti dengan yang lain." Wajahnya tampak lebih mengerikan sekarang. Han Yuyan mencoba meredakan amarahnya dengan tersenyum. Dia masih anak-anak. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. "Nona mudamu terlihat cantik mengenakan gaun itu." Kamu jago banget menjilat. Apa kamu mau mempermalukan ibuku di resepsi malam ini?" Little Yi Chen membalas dengan kasar ketika seleranya dipertanyakan. Kata-katanya benar-benar membuat Han Yuyan marah. Karena takut Mo Wanru akan menganggap serius kata-katanya, dia segera mengklarifikasi, "Nona mudamu, saya tidak punya pikiran seperti itu." Mo Wanru mengabaikannya. Dia berjalan ke arah Mu Yaze dan bertanya sambil tersenyum, "Ze, apakah aku terlihat bagus dengan gaun ini?" Dia bersikeras agar dia menjawab. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, persetujuannya akan mengalahkan semua pujian dari siapapun. Dia telah dipermalukan, tetapi satu kata darinya akan menyelamatkan situasi. Jika dia mengatakan dia terlihat cantik, tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Perkataannya bagai dekrit yang tak seorang pun berani membantahnya. Mu Yaze perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Melihat tidak ada kekaguman dan hanya ketidaktoleranan di matanya, hati Mo Wanru menjadi dingin. 136 Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Mu Yaze perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Melihat tidak ada kekaguman dan hanya ketidaktoleranan di matanya, hati Mo Wanru menjadi dingin. Lepaskan itu. Satu perintah yang tak berperasaan darinya telah membuatnya terdiam di tempatnya karena malu. "Mengapa? Apakah aku memberimu izin untuk memakai ini?" Dia mendengus. Wajahnya menjadi kaku dan jelek. Dia tidak mengerti, dia selalu menuruti permintaannya. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia selalu memanjakannya dan akan menyetujui apapun yang dia minta, bahkan jika itu tidak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bersikap begitu dingin dan jauh terhadapnya? Kenapa? Kenapa aku harus melepasnya? Maksudmu aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Wanita jalang itu. Lepaskan. Aku beri waktu 5 menit untuk berganti ke gaun lain. Setelah itu, dia menatap jam tangannya. Dia menghitung waktu. Tidak akan. Dia hampir menangis. Aku suka ini. Aku akan memakainya ke pesta malam ini. Dia berkata dengan dingin, kesabaran saya terbatas. Dia terkejut. Dia tidak pernah bersikap tidak berperasaan padanya sebelumnya. Yun Cixi, si jalang itu, pastilah jelmaan wanita jalang. Semua pria telah terpesona olehnya. 1 menit lagi, dia memperingatkan dengan dingin. Ini merupakan petunjuk baginya bahwa dia tidak akan meninggalkannya sedikit pun harga diri jika dia tidak patuh dalam menit terakhir. Dia selalu melakukan apa yang diancamnya. Dengan penuh kebencian, dia melangkah masuk ke ruang ganti untuk berganti ke gaun malam lainnya. Bentley itu melaju perlahan dan mantap di jalan raya menuju hotel untuk acara gala tahunan itu. Di dalam mobil, Yun Cixi duduk diam dengan kepala tertunduk. Ia tidak lagi memiliki rasa percaya diri yang ia tunjukkan sebelumnya. Dari raut wajahnya,
orang bisa tahu bahwa ia sedang merasa sedih. Gu Xingzi, yang duduk di sampingnya, memperhatikannya dengan saksama. Ia melihat gadis itu melihat keluar jendela dengan kepala yang masih menunduk. Tubuhnya yang kurus dan lemah sangat menyayat hati untuk dilihatnya. Dia adalah tipe wanita yang ingin diperhatikan dan dilindungi oleh pria. Mengingat kembali kejadian sebelumnya di ruang pamer Empress di mana dia melihat bocah lelaki yang sangat mirip dengannya, kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan. Rumor mengatakan bahwa nona muda Mu Wanru telah bertunangan dengan Mu Yaze, penerus keluargamu, sejak muda. Keduanya adalah kekasih masa kecil dan saling mencintai. Namun, itu hanya kedok. Sebenarnya, Mu Yaze adalah pria yang dingin dan acuh tak acuh, yang tidak pernah jatuh cinta pada wanita manapun. Mu Wanru juga bukan ibu kandung Little Yi Chen. Dia didiagnosis mandul dan tidak mampu melahirkan anak. Ibu kandung Little Yi Chen adalah orang lain. Apakah dia ibunya? Hari itu, dia melihatnya bersama seorang anak laki-laki kecil, yang usianya dan penampilannya identik dengan Little Yi Chen. Gu Xingzi terkekeh pelan. Sebenarnya dia keberatan dengan masalah ini, tetapi dia tidak punya hak untuk bertanya. Qin Zhou juga menatapnya. Dia ingin menghiburnya tetapi tidak tahu bagaimana atau di mana memulainya. Yun Xixi menatap pria di sampingnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Xingzi, tentang tadi, terima kasih. Terima kasih telah menjaga harga diriku. Apa yang mesti disyukuri? Tanyanya dengan geli. Gaun itu tidak bernilai 1 miliar meskipun memang sangat indah. Bukankah gaun itu bernilai 1 miliar itu? Dia tersenyum dan tidak setuju, itu sepadan. Dia menatap pria tampan itu dengan heran. Senyumnya lembut dan ramah, namun nadanya serius dan tegas. Xixi, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. 137 berpakaian untuk pertunjukan. Xixi, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Gu Xingzi menatapnya dan berkata demikian. Pernyataan sederhana bagaikan angin musim panas yang meninggalkan bibirnya yang hangat dan lembut. Yun Xixi merasa sedikit tersanjung. Xingzi, mengapa kamu begitu baik padaku? Aku tidak tahu. Dia tersenyum masam. Kau adalah gadis yang membuatku ingin menjagamu. Terima kasih. Dia sangat berterima kasih padanya. Acara gala tahunan malam ini adalah untuk merayakan ulang tahun ke-10 Huanyu Entertainment. Acara ini merupakan pertemuan semua bintang terkenal di dunia film, TV, dan musik, sutradara ternama, dan investor VIP. Dengan demikian, wartawan hiburan internasional pasti akan meliput acara besar ini. Huanyu Entertainment dulunya adalah Huanyu Records. Perusahaan ini pernah menjadi perusahaan rekaman musik papan atas tempat lahirnya banyak idola super. Tidak ada yang bisa menyamai kinerja perusahaan ini di industri musik. Namun, setelah beberapa lama, industri musik memasuki masa kemerosotan, dan Huanyu Records menghadapi masalah kebangkrutan. Descent Financial Group kemudian membelinya dan secara resmi mengganti namanya menjadi Huanyu Entertainment. Perusahaan itu kemudian menjadi tempat berkumpulnya banyak artis papan atas dan agen 4 bintang besar. Berkat hal ini, Huanyu Records dapat meneruskan warisannya. Sebelum siapapun menyadarinya, Huanyu Entertainment telah menjalankan bisnis selama 10 tahun. Pesta malam ini pasti spektakuler. Tidak mengherankan bahwa para bintang muda dan orang-orang yang sudah tua berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan berjalan di karpet merah dan tampil di acara malam ini. Jika mereka mampu meraih kesempatan yang tepat, mereka dapat menjadi bintang atau bangkit kembali. Perlu diketahui bahwa banyak sutradara dan produser ternama akan hadir di sana. Yang lebih penting, Presiden Descent Financial Group juga akan hadir. Presiden Descent, dia adalah pangeran dan satu-satunya penerusmu, keluarga paling elit di ibu kota. Mu Yaze selalu tertutup dan sulit dipahami, dan berita tentangnya sangat sedikit dan jarang. Publik hanya tahu sedikit tentang pangeran yang misterius dan mulia ini karena ia jarang menunjukkan wajahnya. Begitu kaum sosialita dan elit mengonfirmasi kehadirannya di pesta gala, para wanita berupaya keras berdandan dengan harapan mendapat poin tambahan dengan meninggalkan kesan mendalam pada presiden berdarah biru itu. Apa pentingnya kalau dia punya tunangan? Selalu ada kemungkinan memiliki seorang istri dengan 2 atau 3 simpanan untuk rumah tangga elit seperti keluargamu. Misalnya, kakek Mu Yaze memiliki seorang istri sah dan 2 orang simpanan. Ayahnya adalah putra dari istri pertama dan sangat dimanja oleh Grandmaster Mu.
Banyak elit juga akan menghadiri pesta itu hanya untuk melihat tuan muda keluargamu sendiri. Sekalipun mereka tidak bisa menarik perhatiannya, siapapun dari keluargamu akan berhasil. Para wartawan pun terpana dengan kemewahan yang dihasilkan pada acara tersebut. Segala sesuatunya terlalu mewah dan berlebihan sampai-sampai menjadi dekaden. Hanya keluargamu yang memiliki kekuatan dan pengaruh seperti itu di seluruh ibu kota. Demi menghadiri pesta gala itu, Yunna menghabiskan seluruh tabungannya sebesar 2.000 yuan untuk menyewa Bentley yang diperpanjang. Mobil Bentley melaju ke tempat acara dan berhenti di pintu masuk. Ia merapikan pakaiannya sekali lagi, ia memberikan perhatian khusus dalam menata perhiasan indah di lehernya untuk memastikan bahwa perhiasan itu akan terlihat oleh media dari sudut terbaik. Dia telah berupaya keras dan memperhatikan agar tampil terbaik di acara gala ini untuk meningkatkan peluangnya terekspos. Yun Sishi, kamu tidak pantas menghadiri pesta ini. Tetaplah di rumah menonton TV dengan anakmu yang brengsek itu sementara aku membuat semua orang di sini terpesona. Dia mengumpat dalam hati. Ia tersenyum lebar saat sopir membukakan pintu mobil untuknya. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menegakkan punggungnya dengan bangga, menyibakkan rambutnya ke belakang bahu, lalu berjalan di karpet merah. Dia menarik perhatian banyak bintang wanita dengan penampilannya. Pujian dan seruan kaget terdengar, terpusat pada lehernya, pada permata tak ternilai yang tergantung di sana. 138 mencuri perhatian. Van Cleef & Arpels adalah merek perhiasan paling bernilai, dan seri Secret Garden adalah produknya yang paling dicari oleh orang kaya dan berkuasa. Dalam seri Van Cleef & Arpels ini terdapat VICOMTE, satu-satunya di dunia. Yunna menarik perhatian saat ia melangkah di karpet merah. Para paparazzi melihatnya dan mengarahkan kamera mereka padanya untuk mengambil gambar satu demi satu. Bintang-bintang wanita lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, siapa pendatang baru ini. Sambil melotot tajam ke arahnya. Dia mengenakan Armani dari seri Summer terbaru. Ya ampun, lihat lehernya, itu kalung dari seri Secret Garden dari Van Cleef & Arpels. Saya mendengar permata itu bernilai jutaan. Pasti palsu. VICOMTE adalah edisi terbatas di seluruh dunia, jadi tidak mudah untuk mendapatkannya. Pasti palsu. Kalung VICOMTE itu tak ternilai harganya. Dari mana pendatang baru ini datang sehingga dia memakai perhiasan palsu seperti itu? Saya dengar ada seorang sugar daddy yang ingin membeli kalung ini di lelang dengan harga selangit. Semua orang mendiskusikan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Yunna tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan, tetapi dia tahu bahwa saat ini dia menjadi pusat perhatian dengan banyak pasang mata yang iri menatapnya. Hatinya merasa puas saat dia melangkah ke pintu masuk dengan kepala tegak dan dada yang besar terangkat. Namun, dia dengan sopan dihalangi oleh petugas di pintu. Apa kabar, Nyonya? Mohon tunjukkan kartu undangan gala Anda. Kartu undangan. Apakah seseorang memerlukan kartu undangan untuk menghadiri pesta ini? Dia sempat terlonjak tapi segera pulih. Dengan dagunya yang terangkat tinggi, dia mencibir pada pria itu. Apa maksudnya ini? Apakah kamu memintaku kartu undangan? Apakah kamu pikir aku akan menghadiri pesta ini tanpa undangan? Maaf, Nyonya, Anda salah paham. Meminta kartu undangan dari tamu adalah salah satu protokol untuk malam ini. Wajah petugas itu terus tersenyum sopan, meskipun ada keraguan di matanya. Protokol masuk yang ketat dipatuhi untuk acara malam ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah para model dan bintang muda yang naif dan tidak populer untuk tidak datang ke acara ini. Beberapa artis mencoba memasuki tempat acara tanpa kartu undangan. Huanyu Entertainment telah membagikan 500 kartu undangan dan 100 tiket tamu untuk acara ini. Ada 100 kursi untuk perwakilan media dan semua tamu harus menunjukkan tiket mereka sebelum diizinkan masuk. Tidak ada pengecualian. Dia tampak sedikit malu dan dengan tidak senang menjawab, saya partner Direktur He. Apakah ini memerlukan kartu undangan juga? Ya, bolehkah saya bertanya Direktur He yang mana yang Anda maksud? Sutradara terkenal, He Lingxiang. Terdengar tawa mengejek dari sampingnya. Dia mengerutkan kening karena frustrasi yang memalukan, menoleh, dan melihat Yang Mi, salah satu dari 4 bintang muda paling populer, tengah menertawakannya. Malam ini, ia mengenakan gaun malam dengan rumbai emas. Gaun panjang dan longgar itu membuatnya tampak lebih ramping dan tinggi. Sederhana namun mewah.
Ditambah dengan perhiasan berlian di lehernya dan riasan yang indah, ia tampak memukau. Sebagai tokoh publik papan atas, Yang Mi tahu bagaimana membangun publisitas untuk dirinya sendiri. Ia menarik banyak sorotan kamera dari media saat ia muncul. Namun, di tengah-tengah karpet merah, perhatian beralih dari dirinya ke pendatang baru yang tidak dikenal ini. Tentu saja, dia sangat tidak senang akan hal itu. Dari mana pendatang baru ini berasal? Mengapa dia tidak tahu aturannya? 139 menjadi pendendam. Dari mana pendatang baru ini berasal? Mengapa dia tidak tahu aturannya? Dia adalah pendatang baru yang tidak dikenal yang telah melanggar aturan tak tertulis ketika dia merebut perhatian dari para senior dengan penampilannya yang mewah. Ini bukan acaranya. Apakah dia sengaja melakukan ini? Yang Mi tidak menyukai penampilan Yunna. Dia terlihat seperti wanita murahan, tipe yang bertindak tanpa berpikir, dan memang benar. Dengan mencuri perhatian, dia telah menyinggung banyak bintang yang lebih berpengalaman darinya. Kamu datang dengan sutradara yang mana? Tanyanya sambil berjalan dengan angkuh ke arahnya. Yunna agak tercengang dengan kehadirannya. Wanita ini memiliki sikap mendominasi dan tatapan mata yang angkuh. Aku bersama Direktur He. Aku partnernya. Yang Mi bersikap jahat padanya. Lagi pula, Yunna telah merebut semua perhatian yang seharusnya ditujukan padanya, jadi tentu saja dia tidak akan membuat hal mudah bagi pendatang baru ini. Ada banyak sutradara dengan nama belakang, He. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini. Beritahu saya namanya dan saya akan menentukan kualifikasinya. Yunna menggertakkan giginya karena frustrasi. Wanita ini membuat segalanya menjadi sulit baginya. Siapapun pasangannya tidak ada hubungannya dengan dia. Meski begitu, dia tahu bahwa Yang Mi memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Para aktris yang berhasil menjadi terkenal di industri hiburan pasti memiliki pendukung yang kuat. Karena itu, dia tidak berani menyinggungnya. Kalau tidak, sebagai pendatang baru, dia akan dilarang dari industri ini sebelum dia bisa tampil. Karena itu, dia dengan hormat menjawab, ini He Lingxiang, Direktur He. Kamu tergagap saat berbicara. Sepertinya kamu tidak terbiasa dengan kemegahan seperti itu. Apakah kamu pikir kamu layak untuk menghadiri pesta ini? Kakak Yang, seperti yang baru saja dia katakan, dia adalah rekan He Lingxiang. Sutradara He itu. Hehe, bintang wanita lain yang berpakaian cemerlang yang berdiri di samping Yang Mi membisikkan hal ini padanya. Aktris ini adalah Tang Yu. Ia adalah pemeran pendukung dalam sebuah drama TV, yang mana Yang Mi adalah pemeran utama wanitanya. Ia memperoleh ketenaran karena popularitas acara tersebut dan kemudian menerima beberapa tawaran akting. Ia menjadi cukup dekat dengan Yang Mi akhir-akhir ini. Meskipun dia berbisik, sebenarnya, dia membuat Yunna mendengarnya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Pendatang baru zaman sekarang akan melakukan apa saja untuk maju, bukan? He Lingxiang memiliki reputasi yang sangat buruk dan dia bisa bertahan bersamanya. Dia pasti seorang sadis. Yang Mi tertawa sinis. Benar, ada beberapa pendatang baru yang tidak tahu apa-apa. Mereka pikir mereka menguasai dunia begitu mereka memegang paha. Memangnya mereka siapa? Bisnis pertunjukan tidak dimaksudkan untuk semua orang. Benar juga. Yunna dipenuhi keluhan karena dia tidak dapat membantah meskipun mereka terus-menerus mempermalukannya. Dia hanya bisa cemberut sementara air mata mengalir di matanya, mencengkeram ujung gaunnya dalam kemarahan yang terpendam. Tang Yu semakin memperparah keadaan. Oh, tidak. Lihat dia, bertingkah sangat menyedihkan. Saudari Yang, dia tampaknya tipe yang suka menghitung. Dengan cara berpakaiannya untuk acara itu, dia jelas-jelas mencoba menjatuhkanmu. Apakah dia bugar? Tanya yang lain, menurutku semua yang dia kenakan itu palsu. Yunna langsung menyela, tidak. Bagaimana dengan perhiasan di lehermu itu? Di mana kau mendapatkannya? Yang Mi tidak mempercayainya dan memaksanya untuk memberikan jawaban positif. Kalung ini bernilai beberapa juta. Apakah kau mampu membelinya? Itu tidak mungkin. Itu pasti palsu. Dia tampak seperti orang desa. Beberapa aktris undangan di samping mereka telah mengerumuni mereka dan mulai menyuarakan komentar-komentar kejam dan sarkastis mereka satu demi satu. Yunna gemetar karena marah. Para wanita itu ingin mempermalukannya hanya karena mereka cemburu dan tidak senang karena Yunna telah mencuri perhatian mereka. 140 seorang jalang itu malu-malu. Demikianlah,
Tanpa pilihan lain dan tanpa seorang pun penyelamat, Yunna tetap berdiri di sana, hatinya penuh dengan keluhan, dan mendengarkan mereka terus-menerus mempermalukannya. Tunggu dan lihat saja, kalian semua. Aku akan mengingat penghinaan malam ini, kalian akan membayarnya satu persatu. Jika aku menjadi terkenal suatu hari nanti, aku akan membalas dendam 100 kali, tidak, 1000 kali kepada kalian semua. Para reporter hiburan di sampingnya merasa simpatik. Pendatang baru ini telah menyinggung banyak senior di bidang ini bahkan sebelum ia melangkah ke panggung. Sungguh menyedihkan. Namun, sebagai pendatang baru di industri hiburan, seseorang perlu tahu cara untuk tetap bersikap rendah hati, atau mereka berisiko menyinggung orang yang salah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Yang Mi memegang status tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia berada di puncak karirnya setelah 8 tahun berkecimpung di industri hiburan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang berkerumun di pintu masuk? Suara laki-laki, serak dan tegas, terdengar dari dekat. Semua orang menoleh dan terkejut melihat Li Jiuxian berdiri di belakang. Ia mengenakan setelan jas buatan tangan, dengan detail jahitan yang bagus, yang membuatnya tampak luar biasa. Wajahnya yang tampan mengundang banyak teriakan saat ia memasuki tempat tersebut. Li Jiuxian adalah idola terbaru Huan Yu. Ia sangat populer dengan kepribadian intelektual dan penampilannya yang luar biasa. Kualitasnya yang luar biasa telah membuatnya mendapatkan 2 iklan besar dan 5 serial drama remaja. Sangat produktif dan banyak akal, ia adalah idola remaja yang sangat dihargai dan dipromosikan oleh Huan Yu Entertainment. Yunna melihatnya menatap dirinya yang dipermalukan dengan menyedihkan dan menatapnya dengan memohon, mengatakan kepadanya dengan mata anak anjingnya bahwa dia adalah kesempatan terakhirnya untuk keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia tampak menggemaskan dengan mata merahnya. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Sambil menatap Yang Mi, dia bertanya, "Kakak Yang, mengapa kamu tidak masuk?" Hubungannya dengan wanita itu baik-baik saja. Keduanya bekerja di perusahaan yang sama dan pernah membintangi drama TV yang banyak ditonton. Rumor bahwa keduanya saling jatuh cinta pun beredar dan bahkan menjadi berita terhangat di ibu kota selama berbulan-bulan. Dia menjawab, "Si jalan kecil ini menghalangi jalanku." Seorang pemula yang ambisius yang ingin menarik perhatian. Dia tersenyum lembut padanya. "Kakak yang sangat cantik malam ini, semua perhatian pasti akan tertuju padamu." Dia menyukai apa yang didengarnya dan tersipu mendengar pujiannya. Dia berkata, "Jiuxian, kamu terlihat sangat cerdas malam ini, kamu pasti akan menjadi berita besok." "Terima kasih atas pujiannya, Kak Yang. Kamu tahu bahwa media sudah menunggu di dalam gedung. Jangan cari masalah dengan pendatang baru, atau kamu akan dicap sebagai pengganggu jika ini bocor. Kamu akan lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan," sarannya. Kau benar," katanya setuju. Saat dia tersenyum, dia meraih lengannya. Keduanya lalu berjalan menuju ruang makan. Yunna menyaksikan dengan jantung berdebar-debar saat mereka berjalan pergi. Melihat keduanya telah pergi, Tang Yu memutuskan untuk pergi juga. Dia mendengus, memberi tatapan peringatan kepada pendatang baru itu, dan mengikuti keduanya ke aula. Tak lama kemudian, He Lingxiang tiba. Yunna, yang menunggunya di pintu masuk, segera menghampirinya dan mengaitkan lengannya ke lengan He sambil mengerang genit. "Direktur He, Anda akhirnya di sini. Saya hampir mengira Anda akan masuk tanpa saya." Selanjutnya bab 141 Langit Cerah dan Pemandangan Indah 1.